Jadi peternakan skala rumahan dibilang sukses itu kalau sudah panen uangnya kita gunakan untuk keperluan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan alternatif ternak peternakan skala rumahan yang selalu menggunakan pakan-pakan alternatif. Oke, di pagi hari yang cerah ini kita akan spill pakan-pakan alternatif yang kita pakai. Jadi untuk teman-temanku semua, kawan-kawanku para peternak semuanya, peternak skala rumahan dengan menggunakan pakan alternatif pasti bisa sukses dengan cara ini. Ini adalah salah satu pakan alternatif andalan kita ya. Kalau sudah punya pakan ini, pasti kita tidak repot lagi atau aman dengan pakan pabrikan. Jadi kita tidak terpengaruh lagi dengan pakan pabrikan. Harganya naik atau melambung setinggi apapun kita tidak terpengaruh lagi. Kita sudah cuek dengan harga pakan pabrikan karena kita mempunyai resep sendiri untuk peternakan skala rumahan ini. Harusnya tidak tergantung kepada pakan pabrikan. Ya, ini salah satu pakan utama kita yang harus kita miliki di peternakan kita. Jika kita bisa mendapatkannya, tentu kita akan sukses berternak ayam skala rumahan dengan menggunakan pakan alternatif. Ini adalah limbah dari warung makan ya. Ini ada nasi, ada tulang belulang, ada sayur-sayurannya juga. Ini belum kita bersihkan, ini nanti akan kita bersihkan, kita ambil nasinya untuk kita pakan ke ayam, sedang tulang belulangnya kita nanti kasihkan ke entok. Ya, itulah tulang belulang dan sayur-sayuran seperti timun, sawi, gobes ini kita nanti kasihkan ke entok. Jadi ternak skala rumahan ini yang pas adalah ternak ayam dan entok, karena dari pakan alternatif ini tidak terbuang sia-sia. Jadi itu pakan alternatif yang wajib kita miliki. Jadi setelah kita berternak sudah melewati beberapa tahap, beberapa rintangan, beberapa musim, kita akhirnya menemukan pakan alternatif limbah dari rumah makan atau restoran. Itu sangat menentukan di peternakan kita. Kemudian kita mempunyai limbah lagi, yaitu limbah tepung chicken. Tepung chicken dari sisa penggorengan ayam Kentucky atau tepung dari hasil ayakan Kentucky yang tidak terpakai. Itu juga kita manfaatkan. Seperti di depan ini ada dua macam tepung, yang basah dan tepung yang kering. Ini termasuk tepung yang basah, kita kasihkan ke entok karena tercampur dengan air dan mungkin sisa-sisa nasi. Sedangkan untuk tepung yang kering akan kita fermentasi, kita awetkan atau kita simpan dalam jangka waktu yang lama karena membuat stok pakan kita aman. Selanjutnya adalah limbah dari sayuran. Ya, ini sayuran, ini juga limbah dari rumah makan, dimana ini ada kulit timun. Timun ya habis dikupas, ini kulitnya, sama gubes. Gubes yang sudah diambil di rumah makan itu yang dibuang, yang tidak bagus, ini juga langsung kita kasihkan ke entok kita. Karena ayam juga mungkin makannya tidak terlalu banyak untuk di sayuran, memang mau tidak, tapi tidak terlalu banyak. Sedangkan kalau entok dia suka dengan sayuran ini. Jadi intinya di peternakan skala rumahan menggunakan pakan alternatif harus pakannya lengkap, itu yang utama. Kalau kita mempunyai pakan lengkap nutrisinya, tentu kita tidak bergantung lagi pada pakan pabrikan. Jadi sangat menguntungkan peternak rumahan dengan menggunakan pakan alternatif. Terus ciri-cirinya kita berhasil atau sukses beternak ayam atau entok skala rumahan bagaimana? Satu hal yang perlu kita ketahui, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya tanda-tanda kita sukses beternak ayam skala rumahan simpel saja sebenarnya. Seperti kemarin kita sudah habis panen ayam panggangan yang beratnya sekitar 80 sampai 1 kiloan. Itu 2 kali pengambilan sekitar 50 ekor dengan harga 35 kg per ekor. Nah,
ciri-cirinya sukses gimana? Itu salah satu mungkin ini yang belum banyak yang tahu ya. Kalau sukses menurut saya begini, setelah panen itu kita mendapatkan uang yang lumayan, 50 ekor per kilonya 35.000, jadi ya lumayan lah. Itu uangnya buat apa? Yaitu yang menandakan di peternakan kita sukses, yaitu uang itu kita gunakan untuk keperluan kita, keperluan keluarga. Pengen apa ya untuk keluarga, itulah intinya beternak sukses. Jika kebalikannya beternak belum sukses gimana? Setelah panen dia memikirkan untuk beli pakan, ya itulah belum sukses. Karena untuk membeli pakan itu nantinya juga kadang sisanya sedikit atau menipis, bahkan kalau pakan pabrikannya naik bisa tidak ada sisa. Jadi gimana keuntungannya kalau habis panen kita jual uangnya buat beli pakan, terus tidak ada sisa atau sisa sedikit, ya percuma kita berternak. Jadi peternakan skala rumahan dibilang sukses itu kalau sudah panen entah itu berapa ekor, tapi uangnya kita gunakan untuk keperluan kita, keperluan rumah tangga, beli apa, beli bumbu dapur atau beli ya kesukaan kita lah, buat jajan bisa juga, tanpa kita memikirkan pakan, untuk beli pakan. Karena apa? Di peternakan alternatif itu yang terpenting kan pakan, sedangkan kita pakan dapatnya secara gratis. Seperti di depan ini kita tinggal ngambil setiap hari ya, setiap hari itu kita dapat ambil setengah tong ya, setengah tong cat ini bercampur antara nasi dan lauk pauk, ada daging, ada ayam yang sudah dimasak, itu sangat bagus. Terus kita masih ada, tadi saya sampaikan, ada sayur-sayuran, ada limbah dari tepung chicken. Dan kita juga kalau kurang sayuran, banyak di sekitar kita itu banyak sayur-sayuran. Ini juga pakan yang bisa kita pakai setiap saat, karena pakan alternatif itu tidak pasti kita dapat banyaknya ya. Kalau biasanya ada setiap hari tapi tidak pasti banyaknya, kadang banyak kadang sedikit, makanya kita harus bisa mengolahnya. Bagaimana kalau pakan itu banyak, bisa kita awetkan, bisa kita buat untuk besok atau besok lusanya, sehingga waktu kita berhalangan untuk mengambil pakan alternatif itu sedikit, kita bisa pakai yang kita simpan. Jadi sekali lagi, peternakan skala rumahan dibilang sukses kalau sudah panen, uangnya bisa kita pakai untuk kebutuhan kita, bukan untuk beli pakan lagi. Kalau hanya berputar untuk beli pakan lagi ya tinggal sisanya berapa. Kalau sisanya sedikit ya percuma kita nunggu lama-lama, hasilnya sedikit atau bahkan tidak sisa, ya mungkin kita akan malas untuk beternak lagi. Jadi kuncinya peternakan skala rumahan kita harus menggunakan pakan alternatif, dan kita bisa menemukan pakan alternatif yang lengkap nutrisinya. Ada sayuran, ada limbah dari buah, ada limbah dari restoran, yang utama itu rumah makan atau restoran, itu sudah lengkap sekali. Terbukti di peternakan kita ini sudah berjalan hampir 2 tahun lebih ya. Kita sudah bisa menjalankan peternakan ini, minimal kita masih bisa bertahan, bahkan sudah menambah untuk entoknya. Ini jumlahnya ayamnya dari mulai yang kecil sampai yang besar memang ratusan ya. Kita pun kadang nggak hafal berapa jumlahnya, pokoknya ya ratusan lah. Terima kasih sudah menyimak video-video kami, semoga bermanfaat dan tetap semangat, selalu berusaha dan berdoa. Rezeki Tuhan yang menentukan, kita hanya berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.